466 Belajar sambil berjuang. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, jaringan jagat maya, jembatan surgawi. 3 siluet muncul di pulau yang indah itu. Mereka semua adalah pejuang sejati dari perusahaan jagat maya. Kaisar yang sejati, Kaisar Tongnan, Kaisar Giok. Penjaga Bevin membungkuk hormat. Apakah pertempuran Luo Feng di tingkat ketiga sudah dimulai? Tanya Jade. Baru saja dimulai, dia baru saja mencapai akhir tingkat ketiga. Kata penjaga Bevin. Bevin adalah penjaga seluruh jembatan surgawi, dialah yang paling mengenal kondisi dan kemajuan semua orang. Bahkan Kaisar yang sejati atau Kaisar Tongnan, pejuang sejati tingkat itu, mereka tidak dapat segera mendeteksi orang lain yang bertempur di jembatan. Mereka semua mengandalkan Bevin. Siarkan situasi pertempurannya. Jade menekankan. Ya, Bevin melambaikan tangannya dan layar sepanjang 10 meter dan lebar 8 meter segera muncul. Rekaman di sana adalah jembatan surgawi yang diselimuti kabut putih. Luo Feng berdiri dan menatap kabut. Ini akan segera dimulai. Mata Jade berbinar. Melihat penampilannya, dia tampak percaya diri. Truyan tersenyum, dia mungkin tidak menggunakan pertarungan jarak dekat kali ini. Jawab Tongnan. 3 makhluk absolut semuanya memperhatikan layar. Kaisar Giok sedang menonton di bawah perintah Ksatria 9 Bilah, memantau kemajuan dan prospek kelompok baru. Kaisar Tongnan hanya mengikuti Giok dan Truyan untuk menonton. Truyan adalah orang yang benar-benar ingin menonton ini, karena Luo Feng adalah seorang pemuda dengan prospek bagus dari Sekte Tablet 9 Alam Semesta. Biarkan aku melihat kemajuanmu dari 10 tahun ini. Aku tahu latihanmu dalam darah terapung adalah pilihan yang tepat. Truyan berpikir dalam hati. Di akhir level ketiga, aku memilih. Luo Feng menatap kabut di depannya, pengendali. Kabut besar di depannya bereaksi seperti 2 level sebelumnya. Cairan hitam terbang keluar dan segera membentuk pria berpakaian hitam. Yang ini berada di pesawat ulang-alik awan gelap, membawa tongkat panjang emas. Topengnya memperlihatkan matanya yang terkunci pada Luo Feng. Kamu ingin melewati level ketiga. Benar, Luo Feng tersenyum. Gemuruh, energi emas segera beriak di sekelilingnya. Tongkat panjang emas gelap di belakangnya segera menembakkan sinar cahaya emas. Ini segera membentuk 9 bilah yang diselimuti cahaya. 9 bilah ini bertindak sebagai fondasi dan beresonansi satu sama lain, menyebabkan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya terpancar, hampir seperti pasukan yang diarahkan. Persenjataan Nansen tingkat 3, bilah surgawi, juga domain bilah. Dibandingkan sebelumnya, Luo Feng benar-benar mampu mengendalikan domain bilah ini seperti lengannya sendiri. Energi di dalamnya berkumpul menjadi satu tubuh. Bilah surgawi, pria berpakaian hitam itu tertawa dingin. Gemuruh, lingkungan di sekitar pria berpakaian hitam itu juga mulai dipenuhi dengan energi emas. Dalam sekejap, domain bilah yang sama terbentuk. Peng, peng. 2 domain bilah bundar itu saling beradu berulang kali, menyebabkan sejumlah besar energi bilah beriak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah melewati level kedua, kau dapat dengan mudah melewati level ketiga. Pria berpakaian hitam itu berdiri jauh di udara, tertawa, level ketiga ini jauh lebih sulit daripada level kedua. Maju, dia menunjuk Luo Feng dan segera dari 9 bilah di dalam domain bilahnya, 8 di antaranya bersatu. Benang emas terjalin di antara mereka, menjadi bilah emas besar yang kabur. Domain bilah Luo Feng segera hancur. Bilah emas besar itu seperti kapal besar yang melaju melewati ombak. Maju, Luo Feng menunjuk. 9 bilah di sekitarnya segera berkumpul, sejumlah besar ukiran emas yang rumit terjalin, dengan cepat membentuk bilah emas besar. Dengan gemuruh, Luo Feng mengendalikan bilah besar itu dan menandingi bilah besar lawan di udara. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 1000 kali. Hanya mengandalkan 8 bilah menjadi satu, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Luo Feng menatap pria berpakaian hitam di udara. Haha, jangan terburu-buru. Dengan tawa gila, karena kau ingin mati cepat, aku akan memenuhi keinginanmu. Segera bilah terakhir dari sekitar pria berpakaian hitam bergabung dengan yang lain ke bilah besar itu, menyebabkan bilah besar itu tumbuh lebih besar. Luo Feng dan pria berpakaian hitam itu sama-sama menyatukan 9 bilah. Namun lapisan luar mereka memiliki perbedaan. Ukuran Luo Feng sendiri lebih besar, dan bilah besar pria berpakaian hitam itu tampak lebih padat, dengan lebih banyak benang emas. Tapi,
secara keseluruhan lebih kecil. Kau akan kalah. Mata pria berpakaian hitam itu terbakar dengan api. Gemuruh. Dua bilah besar itu berbenturan lagi dan bilah Luo Feng segera terlempar ke belakang. Pria berpakaian hitam itu segera mengendalikannya untuk menusuk ke arah Luo Feng. Memang kuat. Mata Luo Feng berbinar. Pesawat ulang-alik awan gelap mulai melengkung dan segera sekelilingnya dipenuhi dengan 100 bayangannya. 100 bayangan itu benar-benar mengelilingi area dengan diameter 1000 meter. Juga gerakannya yang tidak dapat diprediksi telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Setiap penghindaran sangat cepat. Sama seperti kilat, itu membuat bilah emas besar lawan sama sekali tidak dapat mengejarnya, dan Luo Feng secara bersamaan mengendalikan bilahnya untuk memblokir lawan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setiap bentrokan, dalam hal serangan, Luo Feng tampak dirugikan. Namun dalam hal gerakan, hanya mengandalkannya saja, Luo Feng mampu menghindari setiap serangan, itu tidak dapat dipercaya. Di pulau yang indah, Kaisar Yan sejati yang tinggi dan tegap, Kaisar Tongnan yang kurus, Kaisar Giok yang cantik semuanya menyaksikan siaran di layar dan tertawa. Haha, bocah ini, dia memperlakukan jembatan surgawi sebagai kesempatan untuk belajar dan maju lebih jauh. Yan sejati tertawa keras. Kaisar Giok mengangguk, gerakannya sudah mencapai level ketiga. 100 benang. Tetapi hanya mengandalkan level 100 benang ini, dia seharusnya tidak dapat dengan mudah menghindari serangan persenjataan Nansen. Yang utama adalah Luo Feng. Pergerakannya, dia jelas mulai memahami dasar hukum ruang angkasa alam semesta. Karenanya, setiap gerakan yang dia lakukan beresonansi dengan itu. Benar, dia benar-benar mulai memahaminya. Kaisar Tongnan mengangguk. Dasar hukum asal-usul ruang angkasa alam semesta, dia sudah melihatnya sekilas. Yan sejati tersenyum dan mengangguk. Level seperti apa ketiga orang ini? Mereka semua diberi gelar kaisar. Mereka adalah makhluk yang dapat segera menerima gelar anggota abadi di dalam kota kekacauan utama, jauh melampaui 13 jenderal sebelumnya, atau Master Planet Yunmo. Jika Luo Feng dapat dikatakan telah mulai memahami sedikit tentang dasar hukum ruang angkasa alam semesta, maka ketiganya dapat dikatakan telah mencapai dasar absolut dari hukum ruang atau waktu. Mereka hanya selangkah lagi dari pemahaman penuh mereka, karenanya mereka secara alami dapat melihat kemajuan Luo Feng. Menyentuh sedikit dasar hukum, selama dia tidak jatuh, prestasinya di masa depan tidak akan buruk sama sekali. Kaisar Jade tersenyum dan memuji. Lihatlah betapa indahnya gerakannya, gerakan lengkung itu begitu bersih dan tepat. Itu mengikuti lengkungan riak waktu. Truyan memuji dan berseru, bahkan Bolan itu, mempelajari waktu dan ruang, gerakannya mampu menghasilkan hampir 10.000 gambar. Namun, lengkungan itu tidak sesempurna dan tepat. Jade mengangguk dan tersenyum. Luo Feng menggunakan gerakan 100 benang. Dengan pemahamannya tentang dasar hukum ruang angkasa, setiap kali bilah emas besar milik lawan menusuk ke arahnya, dia akan mengikuti rute yang paling sempurna dan optimal untuk menghindar. Hampir seperti arus bawah laut, menggunakan energi dan metode paling sedikit untuk berenang. Kesembilan bilahnya menyatu menjadi satu. Jika dibandingkan dengan milikku, itu memang berbeda. Luo Feng mengandalkan formasi dan gerakan bilah surgawi untuk menangkis, sekaligus mengamati dan mempelajari lawan tentang bagaimana dia menggunakan persenjataan Nansen. Petik 2. Pertama, fusi kesembilan bilahnya lebih padat. Ini mencerminkan pemahamannya yang lebih kuat tentang gambar tetesan air hujan. Kedua, setelah 9 bilahnya menyatu, serangannya tidak dapat diprediksi dan bentuk bilah di dalamnya terus berubah. Ini sangat mistis. Jadi jika aku hanya mengandalkan 9 bilah menjadi satu, aku tidak bisa memblokirnya. Luo Feng berpikir, jelas, 9 bilahnya menjadi satu, masing-masing dari 9 bilah mewakili bentuk, kondisi, pertukaran, dan kedalaman gambar tetesan hujan yang berbeda. Dan aku belum bisa melakukan ini. Satu-satunya kekuatanku adalah, aku sudah menyentuh seutas benang dari dasar hukum asal. Mata Luo Feng berbinar, baiklah, mari kita akhiri. Di tengah udara, pria berpakaian hitam itu mengamuk, jika kamu memiliki keterampilan, jangan menghindar. Apa gunanya menghindar? Lalu, Luo Feng tiba-tiba berhenti, semua gambar benar-benar menghilang. Pria berpakaian hitam itu terkejut tetapi senang di dalam. Pergi dan mati. Luo Feng dengan dingin menunjuknya. Siu, pedang emas besar yang dikendalikan Luo Feng tidak sekikuk sebelumnya,
tetapi langsung membentuk lengkungan sempurna yang misterius. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, pedang itu mencapai tepat di depan wajah pria berpakaian hitam itu. Cepat, terlalu cepat. Apa? Masih tenggelam dalam keterkejutannya, pria berpakaian hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa pedang emas besar milik lawan telah mencapainya. Sial, dia nyaris berhasil menangkisnya dengan tongkat panjang emas di punggungnya, menggunakan seluruh tongkat panjang itu untuk menangkis pedang itu. Dengan benturan, pedang emas besar itu bergerak sedikit dan ujung yang sangat tajam melengkung dan menyapu tepat ke kepala pria itu, langsung menembus kepalanya. Waktu yang dihabiskan untuk membedah fondasinya mungkin lebih lama, membutuhkan pemahaman dan kondisi yang sangat tinggi. Namun kekuatannya, jika dibandingkan dengan cara penggunaan yang dangkal dan sederhana ini, jauh lebih kuat. Luo Feng tersenyum dan melihat ke depan. Kabut menghilang dan tingkat keempat muncul, menuju ke atas. Gemuruh. Di kejauhan di depan, Luo Feng dapat dengan jelas melihat jembatan yang diselimuti oleh bilah pedang yang menakutkan seperti kabut abu-abu. Darah yang mengambang pernah menyebutkan bahwa melewati level ketiga adalah sebuah terobosan. Aku tidak menyangka bahwa dari level keempat dan seterusnya, bahkan pemandangannya pun berubah. Luo Feng tertawa saat dia terbang dan bergegas menuju badai abu-abu. Di tengah pulau yang indah. Semudah itu, Kaisar Giok terkejut. Seharusnya tidak sesederhana itu. Dia hanya berhasil melihat sekilas dasar hukum, seharusnya tidak semudah itu untuk mengalahkan level ketiga. Kaisar Tongnan juga terkejut. Itu kesadarannya. Mata Kaisar yang sejati berbinar, kekuatan kesadarannya beberapa kali lebih kuat daripada jenius level 1 alam semesta lainnya. Dan karena ini, ketika dia mengendalikan senjatanya, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Kesadaran Luo Feng adalah kesadaran binatang bertanduk emas. Kuat, itu normal. Sementara Truyan, Jade dan Tong Nan sedang berdiskusi, Bevin menunggu di samping mereka yang berpikir dalam hati, menurut perintah dari atas untuk mempromosikan persaingan di antara kelompok jenius ini, aku harus mengirimkan informasi ini ke Rongjun, GLIC, Bolandel. Penjaga Bevin segera mengirimkan berita tentang Luo Feng yang melewati level ketiga ke kelompok jenius yang berlatih keras. Rongjun, GLIC, Bolan, Qian Sui, Tao, Gusi Luo, Wuka. Mereka semua menerima berita itu pada waktu yang bersamaan Rongjun berada di dalam tempat pelatihan di alam semesta purba. Ini adalah kota alam semesta yang mewah. Di dalam balkon gedung pencakar langit. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kita datang ke kota kekacauan purba. Rongjun yang bertelanjang kaki dan berambut acak-acakan yang memegang bilah pembelah tanah berdiri di puncak gedung pencakar langit dan sedang mengamati kota di bawah. Ini adalah kota yang sangat dikenalnya, dan dia memiliki banyak kenangan indah. Ayah. Rongjun bergumam pelan. Berapa lama lagi bagiku untuk menjadi abadi dan bagiku untuk mendapatkan kembali nama Tuman? Berapa lama lagi sebelum aku bisa membunuh bajingan itu? Rongjun berkata pelan, Ayah, ini sulit bagiku, hatiku terasa sangat berat. Matanya dipenuhi air mata. Aku harus menanggungnya. Aku akan bertahan di perusahaan alam semesta virtual. Aku akan menjadi bakat paling luar biasa di generasi kita, saat ini dibandingkan dengan Bolan aku lebih lemah. Namun dalam 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, aku pasti akan melampauinya. Sampai akhirnya aku akan memiliki kekuatan untuk membunuh bajingan itu sendiri. Aku akan pergi ke planet kekaisarannya, menerobos masuk ke negara dewanya dan menghancurkan semua yang menjadi miliknya, membiarkannya menyesal saat menghadapi kematian. Mengepalkan tangannya, air mata mengalir di matanya. Dendam ini terukir di jiwanya dan dia harus melampiaskannya sesekali. Gemuruh. Rongjun melambaikan tangannya, segera gambar simulasi itu menghilang, kembali ke tempat latihan yang luas tak berujung. Tempat latihan ini memiliki panjang dan lebar beberapa ratus km, dan bahkan lebih besar dari Luo Feng. Guru menunjukkan bentuk pertama untukku. Selama aku melewati level ketiga, setidaknya aku bisa mendengarkan kelas dari yang lain di sekte tablet kapak besar, ini pada gilirannya akan meningkatkan kecepatan peningkatanku lebih jauh. Rongjun berpikir, dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa melewati level 3 dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, satu-satunya tujuanku adalah melampaui Bolan. Pikir Rongjun. Sedangkan untuk yang lain, dia sama sekali tidak merasakan ancaman dari mereka karena dia telah melewati level 2 di tahun keempat. Kecepatan ini jauh melampaui yang lain. Di
Rong Jun melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu ke layar di lengannya. Di sana terpampang pesan baru, membuatnya curiga, ini email dari penjaga Bevin. Apakah ada orang lain yang berhasil menerobos? Semua orang melewati level 2 setelahku, dan level 3 jauh lebih sulit daripada level 2. Mereka tidak mungkin lebih awal dariku. Apakah itu Bolan? Tapi Bolan baru saja melewati level 4,5 tahun yang lalu. Semakin jauh, kesulitannya meningkat pesat, setidaknya butuh 10 tahun sebelum dia memiliki harapan untuk melewati level 5. Dipenuhi rasa ingin tahu, Rong Jun memerintahkan, buka. Email itu otomatis terbuka. Luo Feng, yang baru pertama kali mencoba jembatan surgawi dalam 10 tahun, baru saja melewati level 2 dan 3. Sekarang dia mencoba level 4. Rong Jun langsung membelalakan matanya. Ya Tuhan, yang ketiga, dia sudah melewati level 3. Rong Jun tidak percaya, aku melewati level 1 dan 2 lebih awal darinya, dan aku bahkan punya guru yang mengajariku setelahnya, bagaimana mungkin? Orang gila, Rong Jun membelalakan matanya, dipenuhi dengan keterkejutan. Wilayah surga dan tanah. Di taman villa tertentu, Jialaisi berjubah hitam muncul dari udara. Ada surat. Jialaisi menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, sebuah surat ditampilkan dan dia dengan lembut mengetuk untuk membukanya. Rincian surat itu sederhana. Luo Feng, yang baru pertama kali mencoba jembatan surgawi dalam 10 tahun, baru saja melewati level 2 dan 3. Sekarang dia mencoba level 4. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sebuah villa tepat di samping Jialaisi, pendekar besar yang gemuk itu, tahu juga terkejut dengan amarah saat dia melihat layar, meraung, orang gila itu, dia benar-benar mencoba jembatan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun dan melewati level 2 dan 3. Orang gila, dia benar-benar gila. Tidak mungkin. Anggota pemula absolut yang tampan, Jian Mo, yang memiliki rambut hijau dan ukiran di wajahnya terkejut saat dia melihat layar. Aku bahkan belum melewati level 2 dan dia benar-benar melewati level 3. Setelah ledakan Luo Feng, di antara kelompok jenius, Bolan telah melewati level keempat dan Rong Jun dan 7 lainnya telah melewati level kedua, semua orang hanya melewati level pertama. Seseorang harus tahu, dari 7 orang yang melewati level kedua, Long Yun berada di wilayah primal. Tao, Jialaisi dan Gu Siluo berasal dari wilayah surga dan tanah. Satu-satunya yang berasal dari awal absolut adalah Rong Jun, Qian Sui dan Wuka. Itu berarti bahwa yang lain yang memasuki wilayah awal absolut Jiang Mo, Lancelot dan Ai Chen De masih terjebak di level pertama. Tidak mungkin, bagaimana orang gila ini bisa meningkat begitu banyak. Wilayah surga dan tanah kita memiliki hampir 100 orang. Perbedaan mereka dari Luo Feng seharusnya tidak sebesar itu. Bagaimana bisa seperti ini? Ketika berita tentang terobosan Luo Feng menyebar, itu membuat kelompok jenius yang diam-diam bersaing semua tercengang. Luo Feng telah memulai upaya level keempatnya. Di tengah badai yang gelap, jembatan itu ditelan angin kencang. Luo Feng berdiri di jembatan dan matanya menatap ke ujung badai yang jauh. Dari dalam terdengar suara, pilih lawanmu, petarung, pengendali, penghipnotis. Pilih siapa saja, mengalahkannya akan memungkinkanmu untuk mencoba level kelima. Pengendali, Luo Feng berkata langsung. Gemuruh, siluet manusia tiba-tiba terbang keluar dari badai. Mengenakan baju besi putih keperakan, sepatu bot putih dan melangkah di pesawat ulang-alik awan gelap, sambil membawa tongkat panjang emas gelap, matanya di balik topeng putih keperakan menatap Luo Feng. Menurut perhitungan darah mengambang, kesulitannya meningkat pesat saat melangkah lebih jauh, dan lompatan level menjadi semakin tidak masuk akal. Luo Feng berpikir, aku tidak tahu seberapa kuat level keempat ini. Karena darah mengambang memiliki beberapa detail di jembatan surgawi itu sendiri, Luo Feng memiliki beberapa perkiraan di dalamnya. Dia yakin bisa melewati level ketiga sebelumnya, sedangkan untuk yang keempat, dia tampaknya tidak memiliki jaminan sama sekali. Namun bahkan tanpa itu, dia masih harus mencobanya. Orang berpakaian perak, aku harap kamu menggunakan kemampuan terkuatmu. Luo Feng berteriak, terkuat. Pria berpakaian perak itu berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya tahu satu gerakan, jika kamu bisa memblokirnya, aku akan kalah. Kau hanya tahu satu jurus. Luo Feng terkejut. Terima. Pria berpakaian perak itu menunjuk Luo Feng. Bersamaan dengan itu,
Tongkat panjang berwarna emas gelap itu menembakkan bilah-bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Benar, itu hanya kabur, sejumlah besar bilah segera melayang di depannya, diresapi dengan benang hukum asal emas yang menjalin dan menyatukannya. 1.600 bilah emas kecil. Tatapan Luo Feng menyapu, dengan sangat cepat menghitung dengan akurat. Ketika kesadaran jiwa seseorang mencapai level Luo Feng, mungkin tidak pada level AI, tetapi setidaknya itu masih akan jauh lebih kuat daripada komputer di bumi dari masa lalunya. Ada total 10.081 bilah kecil di persenjataan Nansen, 9 level persenjataan Nansen menggunakan semua bilah untuk membentuk satu serangan yang mengerikan. Luo Feng berpikir, dia menggunakan 1.600 bilah, maka itu pasti bentuk keempat. Wujud ketiga adalah pedang surgawi, ketika menggunakan 9 bilah sejati, setiap bilah terdiri dari 81 bilah kecil, maka wujud ketiga sendiri menggunakan total 729 bilah emas kecil. Wujud keempat, kekuatan optimum, membutuhkan 1.600 bilah kecil. Ini membentuk pilar emas setinggi hampir 10 meter, hampir seperti pilar ruangan besar. Untuk dapat menggunakan ini di level alam semesta 1, seseorang pasti akan dianggap tak terkalahkan, dan akan sulit untuk menemukan lawan sama sekali. Di hadapan pria berpakaian perak itu, 1.600 bilah kecil melayang dengan jarak tertentu. Dengan benang emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya terjalin melaluinya, seluruh penampilan pilar itu sangat kompleks, hampir seperti pilar totem secara keseluruhan. Persenjataan Nansen bentuk keempat, kekuatan optimum. Ini, tidak heran dia hanya punya satu jurus. Luo Feng menatap dengan mata terbuka lebar. Bentuk keempat sangat sulit, untuk membentuk pilar totem, persyaratan hukum ruang dan emas sangat tinggi. Itu berarti untuk sepenuhnya menempatkan domain bilah ke dalam pilar totem itu, dan begitu dilepaskan, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pilar totem memiliki kekuatan yang ekstrim. Saat itu terbentuk, ayunan biasa dapat menghancurkan gunung atau lautan besar dan menciptakan tsunami. Terima, pria berpakaian perak itu meraung. Aku akan melihat seberapa kuat jurus ini. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan melepaskan gerakan 100 benangnya. Gerakannya sudah mistis dan sempurna, sambil menghindar, dia dengan cepat melepaskan bilah surgawi 9 bilah menjadi satu, bilah emas besar itu segera membentuk busur dan menusuk ke arah pria berpakaian perak. Dengan beberapa pemahaman tentang dasar hukum ruang angkasa, serangan Luo Feng sangat cepat. Sebelumnya ketika dia menggunakan 7 bilah ilusi, dipadacman untuk melewati level kedua, lawan hanya bisa mengandalkan 2 bilahnya untuk membela diri dengan gila-gilaan, mendasarkan pertahanannya pada keberuntungan untuk menangkis serangan Luo Feng. Namun sementara tusukan terakhir yang sebenarnya tampak sederhana, itu sangat cepat sehingga lawan bahkan tidak bisa bereaksi. Selama level ketiga, itu juga sangat cepat dan bersama dengan keuntungan kekuatan kesadarannya, dia membunuh lawannya. Gemuruh, pilar totem besar mulai berguling. Ruang di sekitarnya langsung melengkung. Pada titik ini, pilar totem yang berguling tampaknya menekan ruang di sekitarnya. Peng, pilar itu terlalu besar. Dengan sedikit berguling, ia menutup jarak yang sangat jauh dan berbenturan dengan bilah emas besar milik Luo Feng. Hanya dengan satu benturan, bilah besar itu segera terbanting dan terpisah kembali menjadi 9 bilah. Pilar totem di udara segera menyapu dan ruang melengkung di sekitarnya memengaruhi gerakan Luo Feng. Terlalu cepat, Luo Feng bahkan tidak bisa menghindar dan pilar itu segera berbenturan dengan tubuhnya. Tingkat keempat, gagal. Jembatan surgawi, pusat pulau. Kaisar Truyan, Kaisar Jade, dan Kaisar Tongnan menyaksikan layar yang mengambang di hadapan mereka. Pertarungan itu sangat singkat, dan dalam beberapa detik berakhir. Itu normal baginya untuk kalah. Truyan mengangguk. Tongnan juga berkata, persenjataan Nansen memiliki total 9 bentuk. Namun, semuanya terbagi menjadi 3 tingkat utama. Bentuk pertama hingga bentuk ketiga, bentuk keempat hingga bentuk keenam, dan terakhir bentuk ketujuh hingga bentuk kesembilan. Bentuk ketiga pada dasarnya masih berdasarkan pada tingkat pertama, dan kekuatan bentuk keempat jelas jauh lebih tinggi, wajar saja jika dia kalah. Dia baru berlatih di kota kekacauan primal selama 10 tahun, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Jade tersenyum, baru 10 tahun dan dia sudah melihat sekilas esensi hukum ruang angkasa, dan tingkat kesadarannya sekuat itu. Kejutan yang tak terduga, Luo Feng ini adalah kejutan yang tak terduga dari perjalananku ke sini.
Dia bahkan lebih kuat dari Rongjun. Dari apa yang kulihat, dia mungkin bisa melampaui Bolan di masa depan. Kata Truyan. Haha, masih terlalu dini, jangan terlalu sombong, Bolan memiliki terlalu banyak keunggulan. Kaisar Tongnan dan Kaisar Jade keduanya tertawa. Ngomong-ngomong, aku mengharapkan hal-hal besar darinya. Kata Truyan. Pada saat ini, di tengah pulau, Rongjun muncul, dan mengikutinya, prajurit gemuk Tao, Wuka, banyak lagi yang mulai muncul. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Giok tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat sekelompok pemuda itu tiba. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan alam semesta virtual dan menghilang. Tuan Bevin, Wuka berteriak, Luo Feng melewati level ketiga. Sekelompok pemuda manusia dari berbagai ras memandang penjaga Bevin. Penjaga Bevin tersenyum, ya, baru saja. Level keempat, tanya Rongjun yang buas. Seketika kelompok di sekitarnya menahan napas, Luo Feng melewati level ketiga sudah cukup tinggi, jika dia melewati level keempat juga, kelompok itu mungkin akan hancur. Tidak peduli seberapa besar perbedaannya, seharusnya tidak sebesar itu. Dia tidak berhasil, kata penjaga Bevin. Itu bagus. Kelompok itu menghela napas lega. Setidaknya dia masih dalam jangkauan pengejaran, namun setelah itu banyak dari mereka mulai merasa tidak berdaya. Mereka semua adalah jenius mutlak di alam semesta, dan saat ini mereka dipaksa oleh seseorang untuk merasa seperti mereka tidak dapat mengimbangi. Sebelum datang ke kota Primal Chaos, perbedaan kekuatan kami tidak terlalu jauh. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melewati level 2 dan dia sudah melewati level 3. Jiang Mo mengepalkan tinjunya erat-erat. Diselimuti energi kekacauan, kota kuno yang telah ada selama triliunan tahun, kota kekacauan primal. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan rambut panjang. Luo Feng melambaikan tangannya, energi tajam melilitnya dan dia dengan cepat memotong rambutnya ke bentuk pendek aslinya, lalu dia melompat turun dari balkon ke gang. Luo Feng, kamu berhasil melewati level 2 dan 3. Kamu telah diberi hadiah 6.000 poin dan 2 kesempatan lagi untuk mempelajari tablet, apa rencanamu? Dalam benaknya, suara Babata bergema. Aku telah melewati level 3. Kalau begitu, aku berhak untuk mendengarkan para prajurit kuat memberikan kelas. Luo Feng tersenyum, untuk 6.000 poin, aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Hanya karena aku pendatang baru, aku mendapatkan 10 kali lipat jumlahnya. Ketika aku meninggalkan kota kekacauan utama, aku khawatir akan sangat sulit untuk mendapatkan poin. Poin? Aku hanya bisa mendapatkannya sesuai dengan metode perusahaan alam semesta virtual, oleh karena itu aku harus menyimpannya. Untuk 2 kali belajar, sudah sekitar 10 tahun sejak aku mempelajari tablet 9 alam semesta. Karena aku punya banyak pertanyaan sekarang, aku akan menggunakan salah satu kesempatan itu hari ini. Luo Feng berjalan di gang, dengan sangat cepat mencapai jalan utama. Untuk kesempatan kedua, tidak perlu terburu-buru sama sekali. Aku akan menggunakannya di masa depan. Gerakannya seperti kilat, dengan sangat cepat mencapai pintu masuk kediaman pemimpin kota. Wilayah ini sangat luas. Luo Feng mengikuti jalan yang sudah dikenalnya. Dengan cepat ke gang ruang rahasia yang besar. Mengikuti rute itu, dia bisa melihat pintu perunggu besar di sepanjang sisi, dan dia dengan sangat cepat mencapai pintu yang bertuliskan 9 alam semesta. Tuan Kandeli, Luo Feng membungkuk pada penjaga bermata 3 di depan pintu. Kandeli tersenyum dan mengangguk, setelah itu dia menutup matanya sejenak dan membukanya. Tidak buruk, kamu sudah cukup berkembang, kamu memiliki 2 kesempatan untuk belajar sekarang. Aku siap menggunakan satu sekarang. Luo Feng menekankan, keberuntunganmu bagus, tidak ada seorang pun di dalam sekarang. Kandeli tersenyum dan menunjuk ke pintu perunggu besar di belakangnya. Dengan gemuruh, pintu itu perlahan terbuka dan energi kekacauan yang tebal berputar di dalamnya. Bagian dalamnya tampak seperti kabur total. Namun Luo Feng senang, terima kasih Tuan. Dia bergegas ke ruang pelatihan rahasia. Di dalam ruangan, energi kekacauan berputar di sekitar tablet kekacauan primal yang besar. Setiap kesempatan untuk mempelajari ini sangatlah berharga. Meskipun ada banyak orang di kota kekacauan utama, terkadang mengharuskan kami mengantre dan menunggu untuk masuk, namun terkadang hanya ada aku. Luo Feng segera bergegas berdiri di depan tablet. Pandangannya tertuju pada gambar pertama tablet, gambar tetesan air hujan. Gambar itu memiliki 9 tetes, dan tersembunyi di dalamnya adalah kekuatan dan misteri yang tak terbayangkan,
yang langsung memikat perhatian dan kesadaran Luo Feng. Saat ini, ketiga tubuh Luo Feng semuanya terbenam dalam gambar tetesan air hujan. Setiap tetes mewakili simulasi yang berbeda dalam pikiran mereka. Namun, hanya ada satu tetes yang tidak lagi menyimpan misteri bagi Luo Feng. Dia telah sepenuhnya melihat dan memahami fondasi satu tetes itu. Gambar tetesan air hujan, totalnya ada 9 tetes dan misteri. Ketika prajurit biasa mempelajari gambar tetesan air hujan, selama mereka memahami setiap misteri, mereka dapat menggunakannya dan itu akan dianggap lulus. Namun Luo Feng tidak puas hanya dengan itu. Dia ingin sepenuhnya mempelajari fondasinya dan memahaminya sepenuhnya. Misalnya, dalam kertas ujian, ada pertanyaan normal dan pertanyaan tambahan. Menyelesaikan semua pertanyaan normal akan mendapatkan 100 poin. Jika seseorang menyelesaikan semua itu dan juga pertanyaan tambahan, mereka akan mendapatkan 150 poin. Pemahaman prajurit normal tentang gambar tetesan air hujan biasanya hanya mencapai level 100 poin. Dan saat ini Luo Feng memiliki sekitar 90 poin untuk 8 tetes lainnya. Sedangkan untuk satu tetes, dia telah mencapai level 150 poin. Dari 9 tetes, jika seseorang memahami semuanya, biasanya mereka dapat lulus level ketiga. Namun Luo Feng memiliki 8 di antaranya yang mendekati level kelulusan, dan 1 di antaranya sepenuhnya sempurna. Apa yang harus kulakukan sekarang bukanlah terburu-buru mempelajari gambar gerimis, tetapi mencapai tingkat kesempurnaan untuk gambar tetesan air hujan. Luo Feng sangat jelas tentang apa yang perlu dia lakukan. Saat tenggelam dalam tablet 9 alam semesta, pemahaman Luo Feng yang luas tentangnya mulai muncul ke permukaan. Saat dia mencapai tingkat pemahaman yang baru, dia tidak bisa menahan senyum. Keluar, sebuah suara memasuki pikirannya. Keluar, 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 keluar. Suara itu terus-menerus semakin keras, bergema terus-menerus di dalam pikirannya, memaksa Luo Feng untuk terbangun dari dunia mimpi mistis di dalam dan menggertakkan giginya dan terbang keluar. Sayang sekali, saatnya lagi. Di luar ruangan, sudah ada 3 orang yang menunggu. Sayang sekali, kalau saja aku bisa tinggal di sana lebih lama. Luo Feng berjalan di sepanjang gang di luar kediaman. Ia merasakan kerinduan untuk kembali. Mempelajari tablet itu sungguh perasaan yang luar biasa. Tidak sama, dengan belajar yang melelahkan secara mental seperti biasanya, sama sekali tidak ada rasa lelah saat menatap tablet itu. Bahkan sampai pada titik di mana seseorang tidak perlu mempelajarinya secara aktif. Namun, selama seseorang terpikat olehnya, hal itu saja sudah menghasilkan banyak pemahaman. Saat ini, sejauh menyangkut 8 keajaiban gambar tetesan hujan lainnya, aku seharusnya lulus. Pikir Luo Feng, jika sebelumnya mereka dianggap berada pada level 90 poin, sekarang semuanya seharusnya berada pada level 100. Namun, tujuanku adalah membuat semuanya berada pada level 150 poin. Luo Feng tersenyum. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit jadinya. Soal-soal tambahan selalu jauh lebih sulit daripada soal-soal normal. Alasannya adalah bahwa memahami seluruh dasar dibandingkan dengan hanya menggunakannya, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Bernapaslah, Luo Feng menatap langit, dia sudah lama tidak sesantai ini. Menatap langit yang jauh, banyak benang kristal yang terjalin di antara ruang, dan ukiran yang rumit dalam jumlah besar berputar, alam semesta adalah hal yang sangat luas. Hukum-hukumnya terlihat jelas bagi orang lain untuk dilihat saat ini, namun bahkan dengan itu terungkap, memahaminya masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Mata Luo Feng berbinar. Akhirnya berhasil. Luo Feng menjadi kabur dan bergegas ke tempat pelatihannya sendiri tidak jauh dari kediaman pemimpin kota, di dalam ruang istirahat. Dunia internal Luo Feng. Di dalam benua emas yang luas, binatang bertanduk emas seperti gunung hitam dan Luo Feng berpakaian hitam klan Mosa semua melihat ke langit dengan gembira. Akhirnya berhasil mencapai level penguasa domain. Dari level alam semesta 9 hingga level penguasa domain, evolusi normal akan membutuhkan sekitar 500 tahun, terkadang plus atau minus 100 tahun, tidak ada angka pasti. Dan Luo Feng, menggunakan pengelompokan logam yang optimal, telah meningkatkan evolusi dan perluasan dunia internal hingga efisiensi 56 kali lipat. Secara teori, tahun ke-7 atau ke-8 Luo Feng di kota kekacauan primal seharusnya menjadi tahun terobosan binatang buas itu. Namun, itu terlambat total 3 tahun.
Salah satu alasannya adalah karena evolusi membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, alasan kedua adalah bahwa itu sepenuhnya salah Luo Feng. Karena Luo Feng tenggelam dalam studinya selama 10 tahun terakhir, ketiga tubuh itu semuanya berlatih dengan keras. Setiap kali dia terbangun biasanya sekali antara 3 sampai 4 bulan. Menelan logam di dunia internal seperti makan. Itu membutuhkan dosis yang sering. Sama seperti orang normal yang kelaparan selama 3 hari, setelah 3 hari dia masih tidak akan bisa menghabiskan semua makanan selama 3 hari sekaligus. Satu teori, asupan logam dalam jumlah besar dari dunia internal biasanya dapat bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Namun, karena studi Luo Feng biasanya memakan waktu 3 hingga 4 bulan, setiap kali dia bangun, dia hanya dapat membiarkannya mengonsumsi logam selama 1 hingga 2 bulan lagi. Ini memperlambat kecepatan evolusi. Studi Luo Feng sangat penting. Karena Babata tidak berani mengganggunya di saat-saat kritis, ini terjadi secara alami. Dan apakah itu Luo Feng atau Babata? Mereka berdua sangat jelas, 30 tahun di kota kekacauan primal ini sangat penting. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk belajar. Adapun penundaan 2 hingga 3 tahun bagi binatang bertanduk emas untuk berevolusi, itu masih masalah yang dapat diabaikan. Mempelajari hukum adalah faktor yang lebih penting. Gemuruh, kabut emas dan energi yang tak terhitung jumlahnya menutupi benua yang luas. Benua itu terus meluas, sebagian besar benua muncul, butuh beberapa saat bagi semua lempeng tektonik untuk terbentuk sepenuhnya. Semuanya menjadi sunyi. Evolusi dunia internal berhasil. Dari panjang dan lebar 9.000 km sebelumnya, tiba-tiba meluas menjadi 100.000 km. Inti Luo Feng di dalam. Di dalam inti, galaksi pusaran air itu indah. Di intinya ada lubang hitam besar, dengan 8 lengan dan 8 lubang hitam kecil. Setelah evolusi dunia internal yang berhasil, segera galaksi pusaran air mulai berubah dengan kecepatan yang mengejutkan. Gemuruh, lubang hitam pusat bersama dengan 8 lubang hitam lainnya kekuatan menelan mulai meningkat pesat, planet-planet dan bintang-bintang di sekitarnya mulai ditelan, terutama karena lubang hitam pusat tumbuh lebih besar dan lebih besar, perlahan-lahan, bahkan yang kecil lainnya mulai tertarik ke pusat. Telan, lubang hitam di tengah mulai menelan semua yang bisa ditelannya, menjadi lebih besar dan secara bertahap bergabung dengan 8 lubang hitam lainnya. Pada saat ini, galaksi pusaran air telah sepenuhnya lenyap, meninggalkan satu lubang hitam besar. Gemuruh, lubang hitam ekstra besar itu tiba-tiba runtuh dengan hebat. Seluruh area hitam mulai menyusut di dalam inti, penyusutannya terlihat bahkan oleh mata telanjang. Keruntuhan lubang hitam ini membuat jantung berdebar-debar. Dalam sekejap mata, seluruh lubang hitam telah lenyap dan di tempat di mana lubang hitam di tengah berada, sebuah bola bundar abu-abu telah muncul. Bola bundar abu-abu itu seperti ular yang berganti kulit. Satu lapisan kulit luar abu-abu terkelupas, dan lapisan luar ini mulai mengembang dan menggembung. Semakin besar dan besar, kulit luar terus tumbuh, hingga sebesar seluruh inti, dan kemudian tumbuh hingga kulit bola bahkan mulai menyatu dengan inti itu sendiri sepenuhnya tanpa suara. Hal ini menyebabkan inti Luo Feng, inti internal mengalami perubahan khusus. Saat inti mulai berubah, dua tubuh di dalam dunia internal juga berubah. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa berevolusi secara bersamaan. Binatang bertanduk emas yang seperti gunung hitam besar itu perlahan-lahan mengembangkan sayapnya yang bersisik. Bersamaan dengan itu, perubahan yang mengejutkan mulai terjadi pada seluruh tubuhnya saat sejumlah besar kabut emas turun dari langit ke bawah, menyelimuti seluruh permukaan binatang bersisik itu. Saat tubuhnya terus menyerapnya, orang bisa melihat dengan mata telanjang saat sisik hitam pekat itu bertambah besar. Tulang-tulangnya juga menjadi lebih tebal dan lebih besar, bahkan lebih padat. Cakarnya tumbuh lebih kuat dan lebih tajam. Seperti baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya, ukiran emas itu tumbuh bersama tubuhnya. Bukan hanya bagian luarnya, tetapi bagian dalam binatang bertanduk emas itu juga mengalami perubahan yang bahkan lebih mengejutkan. Setiap sel dan setiap tulang mulai mengalami perubahan yang menggemparkan bumi, perubahan yang terjadi langsung dari esensi di dalamnya. Dari tingkat alam semesta hingga tingkat penguasa domain, itu adalah evolusi besar dalam esensi tubuh. Melolong, binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan melolong riang. Tidak jauh dari apa yang baru saja terjadi, kristal kehidupan hitam yang dipenuhi dengan ukiran emas yang sangat rumit di permukaannya mulai memancarkan sinar cahaya keemasan.
Itulah penampakan asli klan Mosa. Klan Mosa pada dasarnya adalah kristal kehidupan, energi yang dilepaskannya memungkinkannya untuk mengambil bentuk atau rupa apapun. Oleh karena itu, evolusi klan Mosa sebenarnya adalah evolusi kristal kehidupan. Karena bentuk kehidupan mereka benar-benar berbeda, evolusi mereka juga berbeda. Bagi bentuk kehidupan daging dan darah, hal utama adalah tubuh berevolusi pada saat yang sama dengan jiwa. Dan bagi bentuk kehidupan energi, inti kehidupan harus berevolusi. Dan inti klan Mosa adalah makhluk dari kristal kehidupan ini. Dengan pelatihan, kristal kehidupan dapat menyerap lebih banyak energi untuk mengubah tubuhnya. Sama seperti evolusi tubuh manusia, kristal kehidupan ini juga bisa menjadi lebih kuat dan lebih solid dan tahan lama. Namun proses evolusinya juga memiliki hambatan. Itu membutuhkan kemauan keras, kristal kehidupan, energi genetik dan banyak faktor lain yang bekerja sama agar bisa menerobos. Namun klan Mosa Luo Feng tidak seperti yang lain. Karena inti dari klan Mosa ini bukanlah kristal kehidupan, bahkan jika ini dihancurkan, ia masih bisa beregenerasi. Tiga tubuh utama Luo Feng tidaklah penting karena mereka semua bergantung pada inti utama di dalamnya. Selama itu baik-baik saja, mereka tidak akan mati, tetapi jika itu dihancurkan, tiga tubuh besar itu akan mati. Saat ini jiwa inti utama telah menembus ke level penguasa domain 1. Oleh karena itu, ketiga tubuh itu semuanya bisa berlatih ke level itu. Satu-satunya yang bermasalah adalah tubuh fisik. Tubuh manusia bumi memiliki evolusi yang sangat lambat. Sedangkan untuk kristal kehidupan, ia dapat berevolusi dengan sangat cepat dengan penyerapan energi yang tak terbatas. Namun, binatang bertanduk emas berevolusi paling cepat. Ding! Setelah beberapa jam, kristal kehidupan hitam yang berputar itu mulai mengeluarkan suara. Seluruh kristal kehidupan itu telah menyusut satu ukuran penuh. Dari dalam kristal itu, sejumlah besar energi hitam dipancarkan dan kemudian membentuk seseorang. Luo Feng berpakaian hitam, kota kekacauan primal, Luo Feng berada di dalam ruang istirahat tempat pelatihannya. Penguasa domain, mata Luo Feng berbinar, tidak heran para pedagang budak tidak memiliki budak tingkat penguasa domain. Dari tingkat alam semesta ke tingkat penguasa domain, galaksi di dalamnya akan sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam. Ini adalah keajaiban. Ini adalah bola bundar abu-abu yang ada di dalam inti internalnya ketika ia berevolusi, yang mewakili langkah ke tingkat penguasa domain. Titik ajaib itu, meskipun sangat kecil, itu sangat berat. Secara teori, sebagai titik yang sangat kecil yang terbentuk dari menelan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dunia internal akan diproduksi dan dipelihara. Ini adalah proses penguasa domain tingkat 1 hingga 9. Setelah pengasuhan berhasil, perubahan akan terjadi tepat di intinya dan dunia di dalamnya akan membentuk dunia sejati. Itu akan menjadi level penguasa sektor. Penguasa sektor, dengan dunia sejati di dalamnya, dapat dengan lambaian satu tangan memiliki kekuatan dunia itu sendiri. Dunia penguasa sektor sebenarnya dapat memungkinkan orang untuk bertahan hidup, menyimpan barang, mirip dengan dunia nyata. Namun, dunia internal binatang bertanduk emas itu istimewa. Karena setiap makhluk hidup atau barang yang ditempatkan di dalamnya akan dicerna. Jika terlalu banyak yang ditempatkan di dalamnya dan tidak dapat mencernanya, ruang internal akan meledak darinya. Dunia internal ini secara bertahap akan tumbuh. Hingga level penguasa sektor, inilah saat dunia internal akan mengalami perubahan pada esensinya. Hanya pada saat itu ia dapat memungkinkan manusia dan barang untuk ditempatkan di dalamnya. Dan sekarang, ia hanya memungkinkan tubuh Luo Feng untuk masuk. Bakat binatang bertanduk emas itu luar biasa. Memori yang diwariskannya bahkan lebih mengejutkan, dan masa hidupnya 10 kali lipat dari penguasa sektor manusia. Namun setelah beberapa generasi binatang bertanduk emas, masih sangat sulit bagi mereka untuk menembus ke keabadian. Banyak yang mati di puncak penguasa sektor. Luo Feng memahami satu hal selama evolusi menjadi penguasa domain sebelumnya. Seseorang harus tahu, agar penguasa sektor menjadi keabadian, seseorang harus melepaskan dunia internalnya dari belenggu, menyatukannya dengan celah-celah di dalam ruang. Semesta itu sendiri, membentuk ruang yang stabil dan kuat, negara dewa. Mematahkan belenggu. Belenggu ini adalah titik ajaib dari sebelumnya. Titik ini, akan terus-menerus semakin padat saat tumbuh, menjadi semakin padat. Oleh karena itu, mematahkannya akan sangat sulit. Namun, binatang bertanduk emas itu bahkan lebih keras, 10 hingga 100 kali lebih keras daripada manusia.
Karena binatang bertanduk emas itu secara alami memiliki titik ajaib sejak lahir, inti utama di dalamnya akan membangun dunia internal. Oleh karena itu, ketika Luo Feng mencapai level penguasa domain, ketika galaksi-galaksi di dalamnya hancur menjadi lubang hitam dan membentuk titik, titik ini benar-benar menembus cangkangnya dan menyatu dengan inti utama. Seiring berjalannya waktu, titik itu menjadi satu dengan inti utama itu sendiri. Ini karena mereka awalnya adalah satu tubuh. Inti utama setelah menyatu bahkan lebih padat, jauh lebih padat daripada titik manusia normal. Binatang bertanduk emas level 1 penguasa domain. Dunia internalnya memiliki panjang dan lebar 100.000 km. Luo Feng berseru, ketika mencapai penguasa sektor, seperti apa itu? Semakin besar ruang internal, semakin baik. Namun itu juga menunjukkan bahwa inti utama di dalamnya bahkan lebih padat. Ketika Luo Feng mencapai level penguasa sektor 9, melawan inti utama yang tak tergoyahkan, dia akan tahu mengapa generasi binatang bertanduk emas tak berdaya melawannya. Mematahkan belenggu, aku harus membentuk negara dewa dengan dunia internal dan ruang itu sendiri. Namun ini hanya persyaratan terakhir untuk menjadi abadi. Ada banyak yang mendahuluinya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, menjadi abadi, aku hanya di level penguasa domain sekarang. Jaraknya masih sangat jauh, aku akan berlatih perlahan. Lian Luo yang menciptakan darah mengambang, dia menjadi abadi dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, segera mendapatkan gelar pejabat. Mungkinkah meskipun aku memiliki 10 kali umur penguasa sektor manusia, aku tidak bisa menjadi abadi dengan itu? Dengan pemikiran itu, Luo Feng tertawa. Kehidupan hanya memiliki satu inti dan satu dunia internal. Tiga tubuh Luo Feng berbagi satu inti dan satu dunia internal. Mereka tumbuh bersama dan jatuh bersama. Tuan, ada seseorang di sini untuk menemuimu. Suara elektronik bergema di dalam tempat pelatihan. Luo Feng bangkit dan berjalan keluar dari ruang istirahat. Membuka pintu ruang tamu, di luar berdiri seorang wanita tinggi mengenakan jubah hitam, pupil matanya berwarna ungu. Prajurit berjubah hitam, pikir Luo Feng. Luo Feng, selamat karena telah melewati level ketiga jembatan surgawi. Wanita berjubah hitam itu tersenyum, di kota kekacauan utama. Selama seseorang melewati level ketiga, itu berarti bahwa seseorang telah mencapai level tertentu dalam mempelajari tablet. Dengan demikian, mereka telah mendapatkan hak untuk mendengarkan pelajaran dari para pemimpin sekte. Ini adalah 18 pemimpin subsekte di Sekte 9 Alam Semesta dan informasi mereka. Anda dapat pergi ke salah satu dari mereka untuk mendengarkan kelas mereka. Setelah itu, dia menyerahkan sebuah buku permukaan hitam setebal ibu jari seseorang. Terima kasih. Luo Feng menerimanya. Beberapa saran, meskipun Anda dapat meminta saran kepada siapa saja, kunjungan pertama Anda dan siapa yang Anda pilih sangatlah penting. Wanita berjubah hitam itu menekankan, saya yakin buku itu menjelaskan detailnya, saya tidak akan berbicara lebih banyak. Luo Feng mengangguk. Setelah itu dia melihat utusan pemimpin kota itu pergi. Mendengarkan pelajaran, tidak ada yang perlu diburu-buru sekarang. Lagi pula dia baru saja belajar keras selama 10 tahun, melewati 2 level terus-menerus, ditambah lagi dia baru saja naik ke level penguasa domain. Pada saat gembira ini, Luo Feng benar-benar ingin berbagi segalanya dengan keluarganya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Sudah lama sejak saya mengunjungi keluarga saya harus pergi menemui mereka. Jaringan alam semesta virtual, Benua Ganwu. Kota Mengka di Benua Ganwu adalah kota yang sangat besar, lebih besar dari Pulau Gunung Naga Hitam sebanyak 10 kali lipat. Perusahaan Pinghai dianggap sebagai perusahaan yang lebih besar di kota ini, berada di peringkat 100 teratas. Gedung pencakar langit perusahaan Pinghai, lantai 86, ruang pertemuan. Apa kabar? Senang bertemu dengan Anda Nyonya Luo. Merupakan kehormatan bagi saya juga untuk dapat bertemu dengan Kepala Biro Stasiun Mengka dari perusahaan virtual Universe, Bo Telai. Mengenakan jubah merah Tiongkok, Susin berjabat tangan dengan seorang pria bertubuh tinggi besar dan berhidung mancung. Keduanya duduk di kedua ujung meja konferensi di dalam ruang rapat. Tepatnya, dia adalah Kepala Biro Bo Telai Si. Pria berhidung mancung itu tersenyum, saya rasa pembicaraan ini tidak akan terlalu membebani Nyonya Luo. Suami Anda adalah anggota tingkat tinggi di perusahaan virtual Universe kami. Perusahaan Pinghai Anda menjadi salah satu perusahaan utama kami memiliki banyak manfaat bagi Anda. Susin tersenyum,
suami saya mungkin pemegang saham mayoritas tetapi saya yang memutuskan segalanya. Nyonya Luo, apapun yang ada dalam pikiran Anda, katakan saja. Botelai tersenyum, jika semua orang hanya mengungkapkan pikiran mereka, apapun dapat didiskusikan. Pertama-tama, perusahaan ini harus dikendalikan oleh saya. Su Xin menekankan. Nyonya Luo, Botelai tersenyum, Anda harus tahu bahwa perusahaan virtual universe kami, ketika kami membeli perusahaan-perusahaan yang berpotensi seperti itu, kami harus memiliki sejumlah saham pengendali. Paling rendah yang pernah kami dapatkan adalah 51% saham. Saya mengerti. Saya hanya mengatakan bahwa perusahaan tersebut harus tetap dijalankan oleh saya. Perusahaan Anda tidak dapat mengganggu operasinya, tetapi hanya dapat menikmati manfaat dan keuntungannya. Kata Su Xin. Botelai mengangguk, lanjutkan. Saya yakin Anda juga tahu. Su Xin tersenyum, perusahaan Ping Hai kami memiliki 3 bisnis utama. Yang utama adalah rantai manajemen restoran, yang kedua adalah investasi keuangan, yang ketiga adalah real estate. Hanya adik laki-laki saya Luo Hua, bahkan Bank Alam Semesta 1 bahkan telah mengirim orang untuk memburunya sebelumnya. Kemampuan keuntungan ini, Anda seharusnya sudah tahu. Kemampuan investasi perusahaan Ping Hai, saya sangat jelas tentang itu. Botelai tersenyum, ini juga alasan di balik perusahaan saya memberi Anda harga 6 kali lipat dari biasanya. Tidak, saya minta 12 kali lipat. Su Xin menatap Botelai, saya yakin Tuan Botelai harus memahami kompleksitas di balik bisnis restoran perusahaan Ping Hai saya. 12 kali lipat, tentu saja tidak. Botelai menggelengkan kepalanya. Tuan Botelai, Su Xin baru saja akan melanjutkan berbicara. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat pergelangan tangannya. Di atasnya sebuah pesan kecil muncul di layar, dia tidak bisa menahan senyum gembira, dia akhirnya kembali untuk berkunjung. Setelah beberapa saat, di tingkat yang lebih tinggi dari perusahaan Ping Hai, sekelompok orang dengan penuh semangat mengirim Departemen Investasi Ganwu dari perusahaan alam semesta virtual pergi. Tujuan Nyonya Luo, saya sepenuhnya mengerti. Botelai tersenyum, namun 12 kali tidak mungkin, harap persiapkan mental. Mengenai statistik yang telah Anda berikan kepada saya pasti akan memberikannya kepada kepala saya. Terima kasih. Su Xin tersenyum. Botelai pergi setelah itu diikuti oleh beberapa stafnya. Di luar gedung, di sana berhenti sebuah kapal alam semesta. Berbentuk datar dan ramping, pintu kabin terbuka dan 8 pria bertanduk tunggal berlapis baja menyambutnya dengan hormat. Botelai mengambil tongkatnya dan terbang ke kapal, para pengawal mengikutinya dan pintu kabin tertutup dan kapal dengan cepat pergi. Kakak Su, bahan-bahan yang dipesan restoran kami. Berdiri di samping Su Xin adalah seorang wanita berambut pendek. Dia berteriak. Saya punya masalah lain, saya akan membiarkan Anda menangani urusan perusahaan. Su Xin memerintahkan. Ya, wanita berambut pendek itu menjawab. Su Xin melambaikan tangan ke arah langit. Seketika kereta yang ditarik oleh kuda bersayap mulai turun dari atas. Su Xin segera melompat ke atasnya, pergi ke titik teleportasi. Pergi, sang kusir menggoyangkan tali kekang, kuda bersayap itu segera melesat. Alam semesta virtual, Pulau Pegunungan Naga Hitam, distrik kecil Teluk Bintang 9. Ayah, saat ini di Teluk Bintang 9, seluruh wilayah timur adalah milik kita. Kita telah menyewa desainer terbaik dan meminjam dari banyak konstruksi alam semesta untuk membangunnya. Seorang pria berpenampilan rapi dengan suara tegas namun ramah menunjuk ke konstruksi di sekitarnya yang seperti istana kekaisaran. Lumayan. Luo Feng mengangguk. Luo Ping, ibumu belum kembali. Tanya Luo Feng. Aku sudah memberitahunya, hanya saja saat ini kantor pusat perusahaan berada di benua Ganwu, dan dia harus pergi ke sana setiap hari. Kamu hampir tidak pernah kembali, oleh karena itu dia memindahkan titik kemunculannya ke sana dan tinggal di perusahaan. Luo Ping berkata, dalam keadaan normal, titik kemunculan seseorang di alam semesta virtual adalah rumah kediaman. Namun Su Xin telah menetapkannya sebagai perusahaannya. Dia tinggal di perusahaan. Luo Feng menyesal karena hanya kembali sekali-sekali. Ayah, Luo Hua menunjuk ke rumah-rumah mewah yang jauh, karena kau tinggal di sini, seluruh nilai tanah di distrik 9 STB telah melonjak. Tempat tinggal kecil ini sebagian besar telah dijual kepada orang-orang yang berstatus. Dan tokoh-tokoh ini, mereka ingin sedekat mungkin denganmu.
lagi pula kau dianggap sebagai seseorang yang terkemuka di dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam. Ah, Luo Feng tertawa kaget. Benar, sebagai anggota wilayah awal absolut di perusahaan alam semesta virtual, pemimpin pengawalnya adalah penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal. Dalam hal posisi, Luo Feng bahkan lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bahkan para undings di belakang Kekaisaran Gunung Naga Hitam harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sebuah bidang bintang kecil, hanyalah sebuah titik di alam semesta yang luas. Sekelompok tokoh yang kuat dan kaya ingin lebih dekat dengan Luo Feng yang sama sekali tidak aneh. Tuan Luo Ping, di kejauhan seorang pria gemuk botak dengan hewan peliharaan berbulu setinggi 3 meter, dengan 2 bawahan di belakangnya, berjalan dengan riang, melihat Luo Ping, dia berteriak dengan penuh semangat. Baekson, Luo Ping tertawa dan berteriak. Pria gemuk botak ini, memiliki sisik di atas kepalanya, terkejut ketika dia melihat Luo Feng. Tuan Luo Ping, pria ini adalah. Petik 2, ini ayahku. Luo Ping tersenyum. Ah, Tuan Luo Feng. Pria gemuk botak itu membungkuk dengan hormat, dia membungkuk sampai wajahnya mencapai perutnya yang gemuk, setelah itu dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Luo Feng, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Saya baru saja pindah ke sini 8 tahun yang lalu. Saya selalu mengidolakan Tuan Luo Feng, saya tidak berharap dapat bertemu dengan Anda hari ini. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi saya Baekson. Luo Feng tersenyum, apa kabar Baekson? Ah, Baekson ini segera menjadi sangat bersemangat wajahnya memerah. Ayah, ibu kembali. Luo Ping, menunjuk di tengah udara. Su Xin, Luo Feng berbalik untuk melihat. Di tengah udara, Su Xin duduk di kereta dan perlahan turun. Su Xin, Luo Feng segera berlari. Su Xin yang berada di kereta menatap Luo Feng, beberapa air mata muncul di matanya, dia menunggu sampai kereta benar-benar turun sebelum melompat dan mendarat di rumput. Setidaknya kamu tahu bagaimana untuk kembali. Su Xin menatap Luo Feng. Luo Feng merasa menyesal. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kau kembali? Su Xin menatapnya, Luo Feng merasa tidak enak untuk menjawabnya. 10 tahun. Kau belum kembali selama 10 tahun. Su Xin tidak bisa menahan amarahnya. Aku tahu kau belajar di kota kekacauan primal, tetapi kembali sesekali untuk mengunjungi anak-anakmu. Aku, orang tuamu, apakah itu terlalu sulit? Maaf, kata Luo Feng lembut. Ya, 10 tahun. Masa studi terakhirnya di kota kekacauan primal adalah 3 tahun 9 bulan, dan karena waktu mengalir lebih lambat di alam semesta primal, 3 tahun dan 9 bulan di sana setara dengan lebih dari 10 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Dan waktu alam semesta virtual mengalir sesuai dengan alam semesta yang sebenarnya. 10 tahun, Su Xin menatap Luo Feng. Baiklah, Luo Feng dengan lembut mengulurkan tangannya untuk memeluknya, aku berjanji akan kembali setiap tahun di masa depan, kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Su Xin mengangguk, dia hanya ingin mengingatkannya, selama 30 tahun terakhir, baik itu bumi atau keluarga Luo, mereka semua mengalami perubahan besar. Sama seperti bagaimana orang-orang bumi mendapatkan status dalam galaksi Bima Sakti dan kekuatan keluarga Luo tumbuh lebih kuat, semua orang jelas ini semua karena Luo Feng. Luo Feng adalah anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual, salah satu dari 5 leviatan besar umat manusia. Ayo pergi, ayo pulang, kata Luo Feng. Pulang. Su Xin mengangguk. Ketiganya segera pulang. Su Xin melirik pria gemuk itu, berkata dengan lembut, si gendut Baekson itu memiliki lebih dari 30.000 planet kehidupan, mengendalikan lebih dari 1 triliun budak manusia. Dia adalah pedagang budak besar, dia mungkin tampak sungguh-sungguh dan bodoh tapi dia kejam. Luo Feng terkejut saat dia melihat ke atas. Si gendut itu memiliki lebih dari 30.000 planet kehidupan. Bukankah dia bahkan lebih kuat dari keluarga Nuolan San sebelumnya? Di depan rumah kita, dia orang yang sangat rendah hati, sangat ramah. Su Xin melirik dengan pandangan meremehkan, Luo Ping, jangan bergaul terlalu banyak dengan orang-orang seperti itu. Ya, ibumu benar, Luo Feng mengangguk. Dengan perbedaan status, visi dan perspektif mereka juga berbeda. Dulu ketika mereka hanyalah figur-figur kecil di bumi, mungkin keluarga Nuolan San adalah hal yang besar. Baekson, pedagang budak tingkat ini adalah sesuatu yang harus ditakuti. Namun sekarang, dengan pemimpin pengawal Luo Feng yang menjadi penguasa sektor, dengan sebuah perintah,
dia dapat dengan mudah menghancurkan keluarga-keluarga yang berkuasa di dalam wilayah bintang kecil ini. Ayah, ibu, kita harus mengenal sedikit dari semua jalur kehidupan. Luo Ping tersenyum. Kau benar-benar berbeda dari adikmu. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tirdi, Tirdi, sebuah suara menggelegar terdengar dari tidak terlalu jauh. Itu saudara kedua. Mata Luo Feng berbinar. Sejak terakhir kali dia mengunjungi distrik Teluk Bintang 9, sudah lebih dari 10 tahun. Dalam kepulangannya ke rumah, Luo Feng menemukan, keluarganya sekarang sudah dianggap sebagai keluarga besar, bahkan cucu-cucunya, banyak yang telah membangun keluarga mereka sendiri. Banyak hal dalam galaksi Bima Sakti mengenai keluarga Luo, semuanya sebagian besar dikendalikan oleh putra sulungnya Luo Ping dan Su Xin, sedangkan putra bungsunya Luo Hai, dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Mengejar batas-batas kemanusiaan, menjadi seorang pejuang yang kuat di alam semesta. Untuk apa? Satu untuk mimpinya sendiri, yang lain untuk keluarga dan rumahnya. Luo Feng tinggal di Teluk Bintang 9 selama 3 hari sebelum dia mengembalikan kesadarannya kembali ke kota kekacauan utama. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah, dia tidak bertemu Hong. Dari apa yang dikatakan Dewa Petir, Hong tampaknya sedang menjalani pelatihan yang sangat penting, memblokir semua pesan dan panggilan, sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Lantai 89 perusahaan Ping Hai. Su Xin berdiri di depan jendela berukuran penuh, mengamati kota yang indah dan besar. Dong, dong, dong. Ketukan di pintu. Masuklah, teriak Su Xin. Seorang wanita anggun berambut pendek berseragam masuk, tersenyum. Kakak Su, bagaimana 3 hari terakhir ini? Su Xin tersenyum. Kakak Su, ini dokumen yang dikirim Bo Telai. Wanita berambut pendek itu menyerahkannya. Ah, Su Xin menerimanya. Perusahaan Jagat Maya dipisahkan menjadi departemen bisnis dan militer. Tentu saja kedua anggota eselon atas termasuk dalam inti. Eselon atas di dalam inti, mereka adalah badan pemerintahan yang sebenarnya. Bisnis adalah sisi yang sangat penting dari perusahaan Jagat Maya. Namun di dunia Jagat Maya ini, bahkan perusahaan Jagat Maya tidak melakukan semua bisnis untuk ditangani sendiri, karena mereka sangat jelas jika mereka memonopoli segalanya, itu akan berdampak buruk dan membatasi ekonomi, mempengaruhi dan membatasi aliran ekonomi dalam kenyataan itu sendiri. Menciptakan lingkungan pasar yang adil, hanya dengan begitulah negara adikuasa sejati di dunia nyata akan bersedia mengeluarkan uang. Jika itu tidak adil, monopoli, para leviatan dan kekuatan besar, siapa yang berani berinvestasi di tempat ini? Oleh karena itu, di alam semesta virtual, ada banyak jenis perusahaan dan organisasi yang bersaing dan beberapa perusahaan yang sangat kuat biasanya akan dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Kakak Su, Bank Alam Semesta 1 juga telah setuju untuk membeli perusahaan kami, dan kondisinya sangat bagus, mengapa Anda memutuskan untuk menolaknya segera? Wanita berambut pendek itu berbicara. Saya tidak khawatir tentang uang tunai. Su Xin menundukkan kepalanya untuk membaca dokumen itu. Kalau begitu, mengapa memutuskan untuk berbicara dengan perusahaan alam semesta virtual? Wanita berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xin tertegun. Saya sangat ingin tahu. Wanita berambut pendek itu bertanya dengan tulus. Kakak Su, aku telah mengikutimu selama hampir 40 tahun, setiap langkah kami dalam pengembangan, bahkan menciptakan rantai F dan B sesuai dengan budaya Cina kami, banyak anggota di dalamnya yang dilatih di bumi, dengan penghalang di sekitar infrastrukturnya, membuat yang lain sulit ditiru, rantai Ping Hai kami, nama itu telah lama berdiri. Dan dengan sejumlah besar modal, dan menyatu dengan Tuan Luo Hua yang bertanggung jawab atas Departemen Investasi Modal, jumlah yang kami hasilkan, dengan pengembalian Tuan Luo Hua 2 kali lipat, tingkat pendapatan ini sangat cepat, pengembalian kami sangat luar biasa. Itu ditambah negara alam semesta Ganwu, karena Tuan Luo Feng, memberi kami dukungan dan perlindungan, ekspansi kami pasti tidak memiliki masalah, tidak perlu menjual saham kami kepada orang lain. Petik 2. Benar, Su Xin mengangguk. Memasuki jagat maya dan memulainya, sudah hampir 40 tahun, bisnis ini seperti anak kecil, bagaimana mungkin dia tega membaginya dengan orang lain. Namun, ini berbeda, Su Xin berkata lembut, perusahaan jagat maya dan bank jagat raya pertama benar-benar berbeda. Apa bedanya? Wanita berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu, karena, suamiku ada di perusahaan jagat maya. Su Xin berbalik, melihat melalui jendela kaca,
Ke langit di luar, Luo Feng sangat luar biasa dan kuat, di bumi, dia yang paling luar biasa. Namun, karena itu dia tertinggal jauh di belakang, seperti kali ini, dia tidak kembali selama lebih dari 10 tahun. Wanita berambut pendek itu membuka mulutnya lebar-lebar, tak bisa berkata apa-apa. Luo Feng adalah kebanggaan bumi. Namun bagi keluarga Luo Feng, dia memang telah meninggalkan mereka. Aku tidak menyalahkannya, aku bangga padanya. Susin melihat keluar, menampakkan senyum, hanya saja, aku tidak ingin dia meninggalkanku semakin jauh di belakang. Aku berharap bisa berdiri di sisinya, semakin dekat semakin baik. Kakak Su, wanita berambut pendek itu ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Menjadi bagian dari perusahaan alam semesta virtual, aku juga akan menjadi anggota dalam perusahaan alam semesta virtual. Susin tersenyum, selama aku bisa membuat bisnis ini mencapai level yang cukup tinggi, aku juga akan diserap sebagai anggota inti internal. Ketika saat itu tiba, aku juga akan bisa memasuki Gunung Yuxian. Anggota inti, wanita berambut pendek itu terkejut. Dia tidak menyangka tujuan kakak Sus setinggi itu. Satu hal yang benar-benar aku harapkan, adalah berada di Gunung Yuxian, bertemu dengan Luo Feng. Susin berkata dengan lembut.